Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 data mining, yaitu tentang analisis asosiasi. Nah, untuk soalnya, yaitu kita diberikan data 8 item atau 14 transaksi transaksi belanja pelanggan sebuah minimarket. Di sini ada A sampai L, kemudian ada X dan Y-nya juga. Nah, untuk X-nya sendiri yaitu modulus modulus 10 A sendiri yaitu 2 digit NIM akhir dari saya, dan Y-nya yaitu A dengan modulus 12. Kemudian dengan minimal support 0,4 dan minimal confident 0,8. Yang pertama yaitu transaksi dikerjakan ada 14 baris, yaitu mulai baris A sampai dengan L, kemudian ditambah satu baris X dan Y, baris Y, kemudian X dan Y dihitung dari rumus yang di sini, yaitu modulus X. Setelah itu kita melakukan pencarian frequent item set sampai dengan 2 item set. Kemudian kita cari rule asosiasinya. Kemudian yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan pencarian frequent item set sampai dengan 3 item set. Kemudian kita cari rule asosiasinya jika lolos min sub, yaitu 0,4. Kemudian yang keempat yaitu kita lakukan evaluasi rule dengan menggunakan if atau interfaktor dan analisis korelasi. Yang pertama kita hitung dulu nilai X dan Y-nya. Di sini NIM saya yang belakang yaitu 28. Jadi untuk X tadi yaitu NIM akhir saya yaitu 28, modulus 10 atau sisa baginya yaitu sisa 8. Kemudian untuk Y-nya yaitu 28 atau NIM akhir saya modulus 12 atau dibagi dengan 12 dan modulusnya yaitu atau sisa baginya yaitu 4. Jadi di sini saya menggunakan X-nya 8 dan Y-nya 4. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu melakukan pencarian frequent item set sampai dengan 2 item set. Yang pertama yaitu kita lakukan pembangkitan kandidat frequent 2 item set dengan minimum supportnya 0,4. Setelah itu kita cari. Pertama ada baju, celana, baju sepatu, kemudian baju sandal, hingga semuanya, hingga ke rok. Setelah itu kita pindah ke celana, sepatu, kemudian celana sandal, kemudian celana tas hingga rok, hingga terakhir yaitu peci dan rok. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan item setnya, kita hitung berapa countnya baju dan celana yang memiliki nilai 1 dan 1. Di sini untuk baju celananya untuk nilainya 1 dan 1 yaitu ada 7 data. Kemudian dihitung minimum supportnya yaitu 0,5. 0,5 ini dihitung dari 7 bagi dengan jumlah datanya yaitu 14 data. Seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya juga sama. Kita cari dulu datanya apabila sama yaitu 1 dan 1. Jika ada 1 dan 0 itu tidak usah dihitung. Seperti itu. Setelah itu kita cari supportnya sama, sehingga
peci dan rok. Setelah itu kita lakukan pencarian dengan minimum supportnya 0,4. Jadi nilai support yang kurang dari 0,4 maka dia tidak lolos. Seperti itu. Kemudian untuk yang lolos, saya beri blok warna kuning ini. Di sini sudah saya keterangan warna kuning adalah item set yang lolos. Seperti itu. Setelah itu yang lolos ada baju celana, kemudian baju sepatu, kemudian ada baju tas dan baju sabuk, kemudian celana sepatu dan celana tas, kemudian sepatu tas, sepatu rok, sandal tas, dan tas sabuk. Kemudian kita lakukan pembangkitan aturan dengan minimum confidence-nya 0,8. Dan kita hitung. Sini yang pertama ada baju dan celana. Kita hitung XI-nya. Kemudian ada baju sepatu, kemudian baju tas hingga semuanya hingga terakhir yaitu tas dan sabuk. Setelah itu kita lakukan lagi atau istilahnya itu kita balik biar mudah, yaitu celana baju, ada sepatu baju. Jadi yang belakang ini kita balik ke depannya seperti itu hingga sabuk dan tas ini. Kemudian kita cari supportnya dulu. Dan kita cari supportnya, yaitu di sini ada support X atau support bajunya, baju sendiri yaitu supportnya yaitu 0,785714286 itu. Nah, untuk support dari baju itu nah ini untuk support dari baju. Untuk yang nilai bajunya itu, nah ini untuk yang X sini kita cari yang awal yaitu baju. Nah, kita cari nilai dari bajunya. Yang nilainya 1 di sini ada 11 data. Itu. Jadi yang tidak dihitung yaitu 0 ini tidak dihitung. Jadi 14, semuanya kan 14. Jadi dikurangi 3 data yang 0, sisa 11 seperti itu. Kemudian setelah itu 11 ini kita bagi dengan jumlah seluruh data yaitu 14 data hingga hasil akhirnya yaitu 0,785714286 seperti itu. Setelah itu kita cari support dari X gabungan X dan U. Ini hasilnya 0,5. Untuk caranya yaitu kita cari support dari baju dan celana terlebih dahulu. Sini kan tadi 0,5. Dari itu, setelah itu kita cari nilai confidence-nya. Nah, untuk nilai confidence-nya yaitu support X yang ini dibagi dengan nilai support gabungan X dan Y-nya, yaitu gabungan baju dan celana. Hasilnya adalah 0,6363636 seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya juga sama hingga akhir yaitu sabuk tas. Dan setelah itu kita lakukan pembangkitan aturannya yaitu dengan minimum confidence-nya yaitu tidak boleh kurang dari 0,8. Jadi yang kurang dari 0,8 maka tidak masuk ke pembangkitan aturannya. Jadi di sini kita cari yang lebih dari 0,8. Di sini ada 0,9 yaitu baju dan tas, kemudian ada 0,875 yaitu sandal dan tas,
kemudian 0,83 dan 1, yaitu tas baju dan sapu baju, kemudian rok sepatu dengan nilai konfidennya 0,8571429 dan sabuk tas yaitu 0,875. Nah, kemudian kita mendapatkan rule-nya. Yang pertama yaitu jika jika pelanggan membeli baju maka dia juga membeli tas dengan nilai konfidennya 0,9 yaitu 90%. Dan jika pelanggan membeli sandal maka dia juga akan membeli tas dengan nilai confident 0,875. Nah, yang ini. Kemudian pelanggan beli tas maka dia juga membeli baju dengan nilai confident 83%. Nah, yang ini 0,83 tas dan baju. Kemudian jika pelanggan membeli sabuk, maka dia juga membeli baju dengan nilai confidentnya 100%. Yang ini ya. Kemudian untuk yang ke-5 yaitu yang ke-6 yaitu jika pelanggan membeli rok. Yang ke-5 jika pelanggan beli rok, maka dia juga akan beli sepatu dengan nilai confident 85,7%. Kemudian jika pelanggan beli sabuk, ia juga maka akan beli tas dengan nilai confidentnya 0,87,5%. Seperti itu. Kemudian nomor 3 kita lakukan pencarian frequent item set sampai dengan 3 item set. Kemudian kita cari rule asosiasinya. Di sini pembagian kandidat dari frequent 3 item set diambil dari kandidat frequent 2 item set yang lolos dengan minimum sub 0,4. Jadi kita ambil dari yang lolos 0,4 yaitu ini. Untuk yang terpilih ini kita ambil ke sini. Kemudian kita buat aturannya, yaitu di sini ada kita buat item setnya dengan 3 item set, yaitu ada baju, celana, sini ada baju, celana, sepatu, kemudian baju, celana, dan tas, baju, celana, sabuk, kemudian baju, kemudian sepatu, tas, dan juga hingga seterusnya, hingga sepatu, tas, dan rok. Kemudian kita hitung nilainya, baju, celana, sepatu, baju satu, baju, celana, dan sepatu, kita hitung nilainya yang 1, yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nilainya sendiri yaitu 5. Kita tulis di sini. Kemudian kita hitung nilai supportnya yaitu 5 dibagi dengan seluruh data yaitu 14. Hasilnya adalah 0,357142857. Seperti itu. Dan kita lakukan juga hal yang sama ke semua item set yang ada. Setelah itu kita lakukan pembangkitan dari 2 item set yang lolos dengan aturan yang minimum subnya 0,4. Di sini yang lebih dari 0,4 maka dia akan lolos ke pembangkitan aturan selanjutnya itu. Nah, di sini ada baju celana tas dan baju celana sepatu dan juga baju tas sabuk yang nilai minimum supportnya itu lebih dari 0,4. Kemudian kita masukkan ke pembagian aturan. Sini baju celana tas, baju sepatu tas, dan juga baju tas sabuk. Kemudian kita ada juga celana tas baju, sepatu tas baju, dan tas sabuk baju. Setelah itu kita hitung nilai supportnya. Yang pertama support X atau support baju. Sama seperti tadi support baju yaitu ada 11 data. 11 data itu kemudian kita bagi dengan nilai semua datanya yaitu 0,785714286. Dan kita hitung nilai support gabungannya dari celana dan tas. Untuk celana dan tasnya yaitu kita lihat di sini. Nah, celana tas ini 0,5. Jadi untungnya yaitu tadi 0,78 ini 5 ini dibagi dengan
bukan dibagi ya, dikali dengan ini dibagi dengan 14. Di sini kan udah ada ya, jadi tinggal dimasukin aja, yaitu nilai supportnya dari X dan U dan Y. Kemudian kita hitung nilai confidennya, yaitu jangan lupa, yaitu dengan cara membagi dari support X ini dibagi dengan support gabungannya. Ini adalah 0,5455. Seperti itu. Kemudian semuanya berlaku juga untuk semuanya penghitungannya hingga tas dan sabuk dan baju. Sehingga di sini dengan minimum confidennya yaitu 0,8, maka yang lolos adalah celana tas baju, tas baju dan juga tas sabuk baju. Kemudian kita akan mendapatkan rule-nya, yaitu jika pelanggan membeli celana dan tas, maka ia juga akan membeli baju dengan nilai confidennya 0,85,7%. Kemudian yang kedua, jika pelanggan membeli tas dan sabuk, maka ia juga akan membeli baju dengan nilai confident 100%. Setelah itu, yang berikutnya nomor 4, yaitu kita lakukan evaluasi rule yang didapat menggunakan if atau interest factor dan analisis korelasi. Yang pertama, kita hitung rule item set yang kedua dulu. Rule yang pertama yaitu ada baju dan tas. Jadi saya menggunakan seperti ini, menggunakan label if, dan kita hitung baju dan tasnya. Sini untuk baju dan tasnya itu yang nilainya 1 dan 1. Jika pelanggan beli baju dan tas, maka nilainya kita hitung, yaitu ada 10 data. Kemudian yang bawahnya yaitu jika pelanggan tidak membeli baju tapi dia membeli tas, kita hitung nilai cons-nya, yaitu jika bajunya bernilai 0 dan tasnya bernilai 1, kita hitung maka akan ditemukan nilainya adalah 2 data. Dan yang sampingnya juga sama, jika pelanggan beli baju tetapi ia tidak beli tas, maka data yang ada yaitu 1. Kemudian jika dia tidak beli baju, dia juga tidak beli tas, hasilnya juga 1. Hasilnya sendiri yaitu if, untuk rumus dari if-nya yaitu n dikali f11 per f1 plus dikali f plus 1. Untuk n-nya ini jumlah data semuanya, yaitu ada 14 data, kemudian dikali dengan 10. 10 ini jumlah jika dia membeli semuanya, membeli baju dan tas, kemudian dibagi dengan F1 plus. F1 plus ini jika ia membeli baju tetapi ia tidak membeli tas. Jadi totalnya ada 11 data. Maaf, untuk yang F1 plus ini yaitu F1-nya itu adalah positif. Jadi yang positif kan ada bajunya. Jadi walaupun ia membeli tas ataupun tidak, itu kan di total, hingga hasilnya adalah 11. Kemudian dikali dengan F plus 1. Jadi untuk F plus 1-nya yaitu jika ia membeli tas dan baju, dan juga dia membeli tas dan tidak membeli baju. Itu ya total hasilnya 12. Kemudian kita kalikan 14 dikali 10 dibagi dengan 11 dikali 12, hasilnya adalah 1,0606060661. Jadi nilai interest baju dan tas yaitu 1,0606060661, yang artinya rule yang terbentuk antara baju dan tas mempunyai korelasi yang positif. Seperti itu. Kemudian untuk metode analisis korelasinya sama seperti tadi, kita hitung F11 dikali dengan F00 dikurangi F01 dikali F10 per F1 plus dikali dengan F plus 1 dikali F01 dikali dengan F plus 0. Nah, F11 seperti tadi yaitu 10 tadi ini dikali dengan 1 F00, jadi dia tidak membeli kedua barangnya.
hasilnya ada 1, kemudian dikurangi dengan F01, yaitu kita membeli F00 ini yang pertama yaitu baju, tetapi ia membeli tas. Nah ini dia tidak membeli baju, tetapi ia membeli tas. Hasilnya jumlah datanya ada 2. Di sini kita masukkan, kemudian dikali dengan F10. F10 ini dia membeli baju, tetapi ia tidak membeli tas. Datanya ada 1. Kemudian dibagi dengan akar F1 plus jumlahnya tadi dikali dengan 12, ini dikali dengan F0 plus yaitu 3 tadi, dan dikali dengan F plus 0 yaitu 2. Hasilnya adalah 0,284267622 dan nilai analisis korelasinya yaitu 0,284267622. Artinya rule yang terbentuk antara baju dan tas mempunyai korelasi yang sedikit positif, seperti itu. Kemudian rule yang lainnya juga sama perhitungannya. Jadi untuk yang rule kedua ini if-nya yaitu positif korelasinya. Untuk analisis korelasi untuk if-nya, untuk metode analisis korelasinya mempunyai korelasi sedikit positif. Kemudian untuk metode rule yang ketiga, metode if-nya mempunyai korelasi yang positif, dan untuk analisis korelasinya yang mempunyai korelasi yang sedikit positif. Yang rule 4 juga if-nya korelasinya positif, analisis korelasinya juga sedikit positif. Untuk yang rule 5 juga sama, korelasinya positif. Untuk analisis korelasinya mempunyai korelasi yang sedikit positif juga. Untuk yang rule 6 juga sama, mempunyai korelasi positif karena dia lebih dari 1. Dan untuk metode analisis korelasinya karena dia lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka ia korelasinya sedikit positif, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk yang item set yang 3. Untuk yang item set 3 ini agak sedikit gimana ya? Karena agak sedikit sulit untuk mengerti atau untuk dipahami karena di sini ada celana dan tas. Ada 2 rule item set yang pertama. Jadi di sini kan kita hitung baju. Jadi di sini seperti tadi, tapi bedanya di sini yang celana yang 5 ini itu berasal dari jika ia membeli celana, jika ia tidak membeli celana tetapi dia membeli tas dan dia juga membeli baju, kita hitung juga. Dan jika ia membeli celana tetapi ia tidak membeli tas dan juga yang beli baju, itu kita hitung juga rule-nya. Kemudian kita total rule-nya di sini saya hitung ada 5 data. Setelah itu untuk yang ini, jika ia tidak membeli celana dan tidak membeli baju tetapi ia membeli tas, itu kita hitung rule-nya. Ini saya temukan 1 data, kemudian kita balik juga jika ia tidak membeli tas dan juga tidak membeli baju, tetapi ia membeli yang celana. Untuk datanya saya temukan 1. Jadi di sini ada 2 data, kita hitung ada 3 data. Kenapa untuk yang celana tidak membeli celana dan tas dan tidak membeli baju tidak saya hitung? Itu karena nilai totalnya sudah ditemukan semua, yaitu 14. Tapi jika nilainya kurang dari 14, kita hitung yang tidak membeli celana dan tas dan tidak membeli baju juga, kita hitung seperti itu. Untuk nilai interest faktornya menghitungnya tadi juga sama. Nah, untuk yang rule 1 dari item set 3 ini, karena nilainya lebih dari 1, maka yang punya korelasi yang positif. Untuk yang analisis korelasinya, karena lebih dari 0 tetapi masih kurang dari 1, maka ia korelasinya sedikit positif.
Seperti itu. Yang rule 2 juga sama. Korelasi if-nya, metode if-nya dia punya korelasi yang positif karena lebih dari 1. Seperti itu. Dan untuk metode analisis korelasinya, karena dia lebih dari 0 dan masih kurang dari 1, maka ia punya korelasi yang sedikit positif. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.